Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Wahidah, NIM D 2019-5025. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai perkembangan pada masa usia lanjut. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian. Pengertian masa usia lanjut atau biasa disebut dengan masa usia tua, ini merupakan masa di mana seseorang telah melewati beberapa perkembangan pada dirinya. Nah, pada usia 60, seseorang ini akan bersikap menyayangi kepada anak-anak dan juga memiliki keluarga dan juga akan meninggalkan pekerjaan berat yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Nah, yang akan saya jelaskan kedua yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri pada masa usia lanjut ini bisa dilihat dari perubahan visi yang terjadi pada diri mereka dan juga perubahan psikososial tertentu pada diri seseorang yang sudah berada pada usia lanjut. Nah, pada ciri-ciri pada usia lanjut ini bisa juga terjadi pengurangan lemak pada diri mereka. Jadi mereka yang sudah berada pada usia lanjut ini, mereka tubuhnya akan lebih kurus, perutnya lebih buncit dan juga lebih kecil bentuk tubuh mereka. Menurut teori psikologi sosial dari Erikson, dalam usia lanjut ini masuk ke dalam tahap ke-8. Tahap ke-8 di sini yaitu tahap yang dimaksud tahap terakhir pada masa perkembangan seseorang. Yang ketiga yaitu perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik pada masa usia lanjut ini memiliki perubahan-perubahan. Ada 3 perubahan yang terjadi pada masa usia lanjut, yaitu yang pertama pada daerah kepala. Pada daerah kepala ini bisa dilihat dari bentuk hidung mereka itu akan berubah dan juga bentuk mulut itu akan lebih melebar dikarenakan gigi sudah mulai terlepas. Nah, juga pada bentuk kulit wajah itu akan mulai keriput. Bisa juga dilihat dari bentuk rambutnya, karena bentuk rambutnya ini akan sudah mulai putih. Karena usia yang udah menginjak usia lanjut itu, maka rambut-rambut mereka itu akan mulai putih. Nah, selanjutnya yaitu daerah tubuh. Daerah tubuh ini bisa dimaksud yaitu bahu membungkuk, pinggul ini membesar, garis tangan membesar, dan juga payudara mulai mengendor. Nah, yang ketiga daerah persendian. Daerah persendian ini sangat sering terjadi pada usia lanjut, seperti pangkal tangan ini akan merasa lebih kendor dan juga lebih berat, kaki menjadi kendor, kaki menjadi sering sakit, tangan menjadi kurus kering, kaki besar otot mengendor. Nah, pada lansia itu mereka akan mengalami, atau pada usia lanjut ini mereka akan mengalami kayak sakit-sakit di bagian persendian itu, seperti tangan, kaki, seperti itu. Oke, yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu perubahan motorik pada usia lanjut. Nah, pada usia lanjut ini mereka itu akan merasa lebih lambat daripada tahap-tahap yang pada usia-usia yang kemarin. Karena apa? Pada perubahan motorik yang terjadi pada usia lanjut ini, mereka perubahan perkembangan fisiknya, psikologisnya itu akan berubah, akan menurun. Nah, ada tiga perubahan, yaitu yang pertama dari kekuatan penentu kekuatan nyata, yaitu pada bagian otot-otot tangan, seperti itu. Seseorang yang biasanya pada usia lanjut itu kan biasanya pekerjaannya itu lebih lama karena sudah mungkin lebih cepat lelah, dan juga kekuatannya juga udah tak seperti dulu lagi, seperti itu. Nah, kecepatannya itu sudah tidak seperti kecepatan pada anak muda, kecepatan pada mereka waktu remaja, tidak seperti itu lagi. Kekuatan mereka juga sudah mulai menurun karena usianya juga termasuk usia lanjut. Yang ketiga ada belajar keterampilan barat, yang keempat ada kekakuan. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yang kelima yaitu perubahan mental. Dari hasil studi para psikolog telah memperkuat kepercayaan tentang menurunnya beberapa hal secara otomatis akan timbul kemunduran maupun kemunduran pada mental. Nah, kemunduran pada mental ini juga sama seperti kemunduran fisik gitu. Nah, kemunduran mental ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa kemunduran mental ini tidak sepopuler perubahan-perubahan yang lain seperti itu, hanya sedikit terjadi pada diri seseorang atau mereka yang usia lanjut, tetapi juga ada karena ini juga dipengaruhi oleh fisik mereka, seperti itu. Selanjutnya yang keenam, perubahan minat pada usia lanjut. Perubahan minat pada usia lanjut ini juga sama dengan perubahan fisik, mental, dan juga gaya hidup pada orang-orang yang berusia lanjut. Nah,
perubahan minat ini tuh ada beberapa jenis, yaitu minat pribadi. Minat pribadi itu yang dimaksud minat yang terjadi pada dirinya sendiri atau minat pribadi pada mereka yang sudah usia lanjut. Nah, minat pribadi ini seperti minat untuk berpenampilan, untuk berpakaian, seperti itu. Minat pada diri sendiri, minat pada uang, minat pada lingkungan juga, karena mereka sudah menyadari usianya. Dan juga minat pada rekreasi. Minat pada rekreasi ini untuk jalan-jalan itu udah mereka udah mulai merasa bosan atau udah merasa capek. Minat sosial, minat terhadap keagamaan. Nah, minat terhadap keagamaan ini biasanya itu akan lebih cenderung lebih tinggi karena mereka sadar terhadap usianya. Dan juga sama dengan minat kematian atau minat mau meninggal itu juga mereka akan fokus kepada minat tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif, jumlah penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan bahwa kemerosotan kemampuan kognitif berbarengan dengan fisik. Jadi kemerosotan kemampuan kognitif pada masa tua ini tidak dielakkan karena beberapa faktor, yaitu karena penyakit mereka. Nah, perubahan perkembangan kognitif ini terjadi karena berbarengan dengan penyakit yang mereka alami. Kan kita juga tahu kan bahwa usia lanjut ini pasti akan mengalami sakit-sakit, itu wajar lah ya. Nah, ini yang menjadi berbarengan dengan perubahan kognitif yang terjadi pada diri seseorang yang sudah memasuki usia lanjut. Dan yang terakhir, perkembangan psikososial. Nah, perkembangan psikososial ini menurut Erikson, perkembangan psikososial pada masa usia lanjut ini ada 3 gejala, yaitu yang pertama ada 3 gejala penting, yaitu keintiman, generatif, dan integritas. Yang pertama, perkembangan keintiman. Perkembangan keintiman menurut Erikson, orang-orang yang mempunyai tempat untuk berbagi ide, berbagi perasaan, dan juga masalah akan merasa lebih bahagia dan juga lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak memiliki tempat untuk berbagi. Nah, yang kedua, perkembangan generatif. Perkembangan generatif menurut hasil penelitian Bernie Neugarden, seseorang yang berusia antara 40, 50, dan 60 awal ini adalah orang-orang yang mulai suka melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri atau introspeksi terhadap perkembangan ataupun perubahan-perubahan pada dirinya yang sebelumnya. Dan terakhir, perkembangan integritas. Pada masa ini mereka akan meluangkan waktu yang mereka punya dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.